Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Sasa dan teman-teman lainnya. Jadi sebelumnya perkenalkan kami di sini adalah mahasiswa dari Sistem Informasi UNER. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Sistem Informasi untuk mewawancarai salah satu dari pengusaha. Nah, mungkin di sesi malam ini adalah kita akan tanya jawab kepada Mbak Sasa selaku pengusaha. Ini yang pertama, untuk Mbak Sasa bisa memperkenalkan diri dulu dan juga sudah berapa lama menjadi pengusaha? Oke, halo, assalamualaikum. Uh, Dulu mungkin ya, namaku Savana Gavin Pamias, biasa dipanggil Sasa. Kalau mulai berusaha, hmm, mulai tahun 2020, gitu. Oke, nah mungkin tadi kan Mbak saya kan udah mulai dari tahun 2020 ya. Mungkin bisa diperkenalkan juga dari tentang perusahaannya itu sendiri, nama perusahaan, bidangnya, dan juga sekarang lagi berbasisnya di mana sih Mbak kalau usahanya sendiri? Oke, kalau usahanya namanya adalah syarikat, gitu ya. Jadi kita sudah berbadan hukum PT, tapi sekarang kita lagi aktif di kegiatannya di belajar ngaji online. Dan basisnya sebenarnya kita by online semua, cuma kalau kantor offline ini kita ada di Surabaya, di Gubeng Kertajaya. Nah mungkin tadi kan udah disinggung sedikit tentang kalau misalnya layanan adalah mengaji online gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu Mbak, mungkin untuk layanannya ini yang seperti apa yang diberikan ke pelanggannya. Oke, jadi kalau ngaji online ini sebenarnya adalah kami menyediakan guru gitu ya, jadi kita merekrut guru ngaji by online juga gitu, jadi gurunya sudah bisa mengajar dari mana aja, dan muridnya pun juga bisa belajar ngaji kapan aja dan di mana aja. Gitu. Jadi se-fleksibel itu belajar ngaji online bareng syariah. Tadi kan udah disinggung kalau misalnya bahas tadi kan udah dari 2020 ya Pak mulai usaha ini. Nah, kalau misalnya dari sejauh ini mungkin bisa diceritakan sejarahnya dari pembentukannya syariah itu sendiri sampai gimana sih perusahaan ini bisa berkembang mungkin sekarang yang saya tahu udah lumayan berkembang juga dari syariah ini bisa diceritakan sedikit. Oke, awalnya bahwa kami layanannya bukan ngaji online ya, tapi karena tahun 2020 awal itu corona mulai masuk ke Indonesia, gimana caranya usaha ini tetap berjalan, maka kita bikinlah ngaji online gitu. Karena memang apa namanya tempat ibadah seperti masjid juga ditutup gitu ya, jadi belum apa namanya tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengaji secara langsung. Makanya kami menyediakan kegiatan belajar ngaji online. Jadi bisa diakses secara online seperti halnya sekolah online gitu ya, school from home. Kita juga bisa ngaji from home. Eh, oke Mbak, lalu eh, mungkin dari Mbak sendiri itu apa rahasia sukses yang menurut Mbak Sasa yang penting dalam menjalankan bisnis Mbak Sasa ini? Mungkin kalau misalkan sendiri itu enggak ada ya, maksudnya eh kalau syariat ini memang bentuknya adalah tim gitu ya. Jadi mungkin tiap sukses menurutku adalah ya kerja sama tim yang bagus gitu ya. Tiap orangnya punya peran masing-masing dan saling melengkapi gitu ya. Jadinya insya Allah usahanya bisa terus jalan. Tadi mungkin disinggung tentang tim yang bagus ya Mbak. Mungkin selama bisnis ini berjalan tuh ada kendala atau masalah yang pernah dihadapi nggak? Dan kalau ada tuh bagaimana cara Mbak Sasa untuk mengatasinya? Mm-mm. Kalau masalah itu pasti ada ya, maksudnya dari dalam usahanya maupun dari luar. Gimana caranya kita overcome itu? Kita tuh selalu ada ini ya, planning gitu ya. Jadi kita pakai sistem OKR gitu, Objective Key Result, yang mana itu ada daily step up ya. Jadi setiap hari kita akan meeting, ngebahas apa aja gitu yang terjadi di setiap divisinya. Jadi harapannya adalah kalau misalkan ada masalah bisa segera diselesaikan dan tim yang lain pun tahu gitu, masalah satu sama lain. Jadi progresnya gimana, masalahnya apa dan kita selesaikan bareng-bareng juga.
Jadi insya Allah masalah yang ada pun bisa teratasi gitu ya. Karena memang komunikasi antaranya kita buat setiap hari gitu, sesering mungkin. Gitu. Oke Mbak, terima kasih. Terus tadi kan disinggung kalau bisnis ini udah berjalan dari waktu masih corona. Nah, waktu itu bagaimana cara Mbak Sasa untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang baru gitu atau tren dalam industri ini? Jadi kalau usaha sebelumnya itu layanannya adalah ojek syari gitu ya. Karena memang tidak bisa ada kegiatan di luar, jadinya kan nggak bisa tuh kita meneruskan layanan itu. Nah kebetulan kan juga ada layanan ngaji, tapi waktu itu adalah ngajinya offline. Jadi ngajinya datang ke rumah. Nah setelah kita pandemi, gimana caranya kita mikir, oh ternyata layanan ngaji inilah yang mungkin dilakukan gitu ya. Karena setiap orang saat ini udah punya koneksi internet, dan yang belajar ngaji pun juga banyak gitu ya peminatnya. Jadi akhirnya kita switch dari yang ngaji offline kita jadikan ngaji online. Dan sampai sekarang. Oke Mbak, terus untuk kan ini berbicara tentang ngaji-ngaji online ya Mbak ya. Ada mungkin ada tantangan utama nggak Mbak yang dihadapi di tentang ngaji online ini dan juga mungkin di masa depan, dan menurut Mbak Sasa itu bagaimana cara Mbak untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya. Kalau tantangan yang selama ini mungkin karena semuanya by online gitu ya. Jadinya kadang-kadang pengawasannya itu butuh ekstra gitu, baik kita pengawasan ke guru maupun customer. Sehingga kegiatan belajar mengajar itu bisa kita jamin kalau misalkan tetap oke gitu. Nah, kalau yang sekarang ini mungkin ini ya karena orang sudah mulai apa namanya keluar rumah, sudah tidak ada pandemi gitu, jadinya kita tuh jadi punya substitusinya gitu. Jadi orang bisa milih ngaji offline. Cuma kita tetap optimis gitu ya kalau misalkan ngaji online ini tetap dibutuhkan karena memang ada target-target tertentu yang misalkan tetap membutuhkan ngaji online ini. Misalkan orang yang di luar negeri atau mungkin orang Indonesia yang di luar negeri maupun orang luar negeri yang muslim tapi negaranya minoritas gitu ya muslimnya. Jadi tetap butuh guru ngaji online seperti itu. Izin melanjutkan ya Mbak, kalau boleh tahu kira-kira strategi penjualan seperti apa ya Mbak yang tim Mbak lakukan untuk memasarkan produk jasa seperti ini? Kalau kita penjualannya juga by online ya, jadi kita pakai paid ads gitu dari Google Ads, dari Facebook Ads, IG Ads, dan kita juga lagi nyoba promo di TikTok ya, jadi postingannya di TikTok. Selain itu, ya sih ya itu pakai tools itu dengan penargetan mungkin yaitu tadi mungkin kalau sekarang juga merambah ke pasar luar negeri, terus juga ke ibu-ibu yang punya anak gitu ya, jadi supaya lebih tertarget lagi ngaji online-nya. Gitu. Gitu ya Mbak. Jadi kan sempat tadi Mbak mention juga kalau di sini merupakan usaha tim gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu untuk tim yang terlibat itu berapa orang yang, dan kalau boleh tahu juga customer-nya sekarang sudah merambah ke berapa daerah atau jumlahnya berapa gitu Mbak? Kalau tim sebenarnya kita kalau founder dan co-foundernya itu ada 5 orang. Tapi kalau misalkan sama yang lain kurang lebih 10 sampai 15 orang. Pun ada yang di Surabaya, ada yang di luar Surabaya juga gitu ya. Customer-nya kalau jumlahnya mungkin saya nggak bisa sebut ya. Tapi apa namanya customer-nya alhamdulillah sudah sampai kayaknya di hampir di seluruh Indonesia juga ada, di luar negeri juga ada gitu ya. Kan misalkan Kroasia, di Amerika juga, Jepang juga ada kayak gitu. Wah berarti beragam sekali ya untuk customer-nya bahkan sampai ke luar negeri juga. Nah kalau boleh tahu Mbak, kalau dari gurunya sendiri itu apakah ada proses perekrutan atau seperti apa ya Mbak kita seleksi dari gurunya? Dan itu kalau boleh tahu gurunya itu kebanyakan dari kenalan atau memang ada open recruitment atau gimana ya Mbak? Kalau awal-awal itu memang kita dari kenalan lalu diseleksi lagi. Tapi kalau sekarang sudah
ada divisi HR-nya, jadi kita open recruitment dari guru, ada lewat seleksi gitu ya. Ada seleksi tulisnya, wawancara, dan baru nanti dia bisa on board. Gitu. Oh begitu ya Mbak. Jadi kalau dengan program ini kayaknya lebih banyak menjangkau banyak guru di berbagai daerah juga ya Mbak, yang jadi membuka peluang banyak guru yang bisa terbuka. Nah Mbak, mau tanya nih Mbak, kalau misalkan ngaji online ini biasanya pakai platform apa ya Mbak ketika melaksanakan ngaji online ya? Kita masih pakai third party ya, jadi kayak masih pakai Google Meet, kita sediakan Zoom juga yang bisa dipakai guru gitu ya, cuma tergantung ketersediaan guru dan muridnya juga kesepakatannya mau pakai apa. Tapi biasanya pakai Zoom dan Google. Oh gitu ya Mbak. Oh jadi ini nanti sistemnya tuh kita menentukan jadwal dengan gurunya juga gitu ya Mbak? Betul, jadi kita customer-nya menghubungi customer care gitu ya. Nanti mereka minta di hari apa dan jam berapa, nanti kita sesuaikan dengan list guru kita gitu yang bisa di hari itu dan yang segitu guru siapa aja baru kita tawarkan. Gitu. Oh Jadi gitu ya Mbak. Jadi proses bisnisnya gitu. Jadi proses bisnisnya itu banyak terlibat dengan customer, banyak rekonsiliasi juga sama guru dan customer ya Mbak. Nah kalau boleh tahu Mbak, kan ini bisnis juga sudah cukup berkembang, sudah cukup besar. Kira-kira ada nggak Mbak saran atau nasihat yang ingin Mbak berikan kepada kami mahasiswa yang supaya nanti kita bisa mengejar cita-cita kami dalam berwirausaha gitu Mbak? Kalau saya pribadi lihat dari teman-teman dan juga saya pengalaman kita, kalau bisnis itu pokoknya dimulai aja dulu gitu. Jadi jangan kebanyakan overthinking gitu ya. Nanti kita tabrak ini gitu. Coba aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ketemu masalah di tengah ya diselesaikan gitu. Jadi nggak usah takut kenapa-napa. Kalau belum mulai kan kita nggak tahu gimana hasilnya. Jadi lebih ke ini ya Mbak, harus berani jadi risk taker ya Mbak, harus berani mengambil risiko gitu. Ya mungkin. Betul. Karena bisnis itu penuh resiko ya. Kita nggak pernah tahu hasilnya gimana. Tapi tetap harus coba. Oh iya Mbak, kalau misalkan ada tantangan gitu ya Mbak, berarti dari daily setup, daily meeting itu nanti itu banyak diskusi gitu ya Mbak antar timnya. Kalau misalkan ada tantangan yang ditemui. Betul. Jadi di daily stand-up itu kita menyampaikan gitu ya, hari ini kita ngapain, kemarin ada kendala apa, dan ya gitu sih. Biasanya gitu. Ngejelasin yang kemarin ngapain, hari ini mau ngapain, dan kendalanya gimana. Ini jadi bisa jadi hal penting yang buat kita pelajari ke depannya ya Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu supaya sehingga kita bisa wawancara hari ini. Kita belajar banyak banget mengenai wirausaha dan bisnis dari Mbak juga. Dan juga jadi kepikiran kalau misalkan kita kalau mau jadi wirausaha harus jadi risk taker juga, harus banyak pertimbangan juga, harus banyak mau diskusi sama rekan tim juga ya Mbak ya. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu. Harapannya semoga usaha semakin berjalan lebih berkembang lebih besar lagi, lebih lancar. Aku juga mohon doanya ya Mbak, semoga kita bisa jadi penerus Mbak ini nanti ke depannya bisa ikutin jejak di wirausaha. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu.